Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulal Azyad. Saya akan menjelaskan laporan studi kasus infrastruktur TI di Lab 103 Universitas Jepara. Lokasi Lab Komputer Saintek nomor 103 Universitas Jepara. Laboratorium merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan praktikum mahasiswa dalam bidang teknologi informasi dengan jumlah 31 unit komputer yang terhubung dalam jaringan lokal atau LAN. Laboratorium ini dirancang untuk menunjang pembelajaran berbasis komputer. Laboratorium ini dilengkapi dengan komputer yang memadai, koneksi internet, serta perangkat pendukung lainnya seperti proyektor dan sistem pendingin udara yang menciptakan lingkungan penelitian yang sangat relevan. Selain itu, ruang ini sering digunakan untuk praktek komputer, ujian berbasis komputer, dan pelatihan keterampilan digital, menjadikannya tempat yang ideal untuk mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi aktivitas pembelajaran berbasis teknologi. Kebutuhan TI di lokasi ini mencakup infrastruktur jaringan yang andal, lingkungan yang kondusif, perangkat keras dan lunak yang memadai, serta konektivitas yang stabil. Yang poin kedua, analisis masalah dan kebutuhan TI. Kelemahan pada Lab 103 yaitu kabel yang belum tersusun rapi, berpotensi membahayakan dan mengurangi estetika. Yang kedua, beberapa komputer mungkin sudah lama dan lemot, perlu upgrade untuk kenyamanan pengguna. Yang ketiga, belum ada monitoring jaringan, jika ada masalah jadinya sulit dilacak. Yang terakhir, tidak semua alat punya UPS, sehingga jika mati listrik bisa menyebabkan kerusakan data atau perangkat. Kebutuhan berdasarkan aktivitas pengguna. Upgrade PC dengan spesifikasi yang lebih bagus, lingkungan kerja nyaman dengan perangkat yang terlindungi dan aman, implementasi sistem pemantauan jaringan terpusat, penambahan UPS untuk semua perangkat kritis, server, jaringan PC, upgrade switch ke Gigabit Ethernet terkelola. Poin ketiga, perancangan infrastruktur TI. Rencana perangkat keras untuk klien 30 unit PC. Spesifikasi minimum disarankan menggunakan Intel Core i5 generasi ke-12 atau yang lebih baru, atau AMD Ryzen 7000 series. Menggunakan RAM 16 GB dan SSD setengah tera. Monitor 24 inci. Yang untuk server, spesifikasi minimum Intel Core i7, RAM minimal 32 GB dengan SSD penyimpanan 512 GB sampai 1 tera. Menggunakan monitor 24 sampai 27 inci. Untuk routernya Gigabyte dengan tipikal mikrotik. Untuk switch 3 unit yang 16 port, maaf di situ salah. Yang selanjutnya, akses point 1 sampai 2 unit akses point WiFi 6. Selanjutnya UPS. Server direkomendasikan menggunakan UPS tipe one-line double conversi. Untuk klien menggunakan tipe desktop atau line interaktif. Untuk manajemen kabel dan rak server, penggunaan ducting atau kabel disk secara sistematis untuk menata kabel. Pengadaan rak server untuk menempatkan server, switch, router, dan UPS secara terpusat. Selanjutnya, perangkat lunak dan OS menggunakan Windows 11 dan Linux Ubuntu. Aplikasi
Microsoft Office, VS Code, MATLAB, atau yang lainnya. Untuk keamanannya antivirus dan firewall lokal. Poin selanjutnya, jaringan komputer menggunakan topologi STAR, jenis jaringan LAN, konektivitas kabel LAN. Untuk saran alatnya, router seperti ini. Untuk switch TP-Link Jetstream seri terkelola, D-Link atau yang lainnya, access point, kabel jaringan, Belden Cat6, rak server menggunakan tipikal Indo rak atau Kenica atau yang lainnya, UPS APC Smart, perangkat lunak pemantau jaringan. Untuk topologinya kurang lebih seperti ini, menggunakan 3 switch topologi STAR karena ditarik dari switch ke PC. Untuk simulasi anggaran, untuk biaya perangkat keras komputer satu paket jumlah 30, satu paketnya kurang lebih 6 juta. Untuk server jumlah unit 1, estimasi harga 47 juta. Router tipe enterprise jumlah unit 1, harga per unit 1.250.000. Switch 1.660.000. Access point Wi-Fi 6 jumlah unit 2, estimasi harga per unit 1.580. UPS jumlah unit 1, estimasi harga 14 juta. UPS untuk PC client jumlah unit 4, harga per unit 7.510. Rak server harga 6 juta. Total dari biaya perangkat keras yaitu Rp286.430.000. Untuk selanjutnya, biaya jasa dan material pendukung. Kabelan ini sudah satu paket, total estimasi 2.200.000. Jasa instalasi jaringan biaya 9 juta, manajemen kabel 3.500.000, total 14.700. Total keseluruhan yaitu 301.130.000 rupiah. Yang selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength, peningkatan performa dan efisiensi. Yang kedua, stabilitas dan keandalan lebih tinggi. Yang ketiga, keamanan yang ditingkatkan. Yang keempat, manajemen yang lebih baik. Yang kelima, siap untuk pengembangan masa depan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, biaya investasi awal yang tinggi. Yang kedua, kompleksitas implementasi. Yang ketiga, ketergantungan pada pemeliharaan rutin. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran dan penelitian. Yang kedua, peningkatan citra institusi. Yang ketiga, potensi pemanfaatan sumber daya lebih lanjut. Yang keempat, peningkatan keterampilan staf IT. Yang selanjutnya, threat atau tantangan, yaitu perubahan teknologi yang cepat, ancaman keamanan cyber, keterbatasan anggaran di masa depan, resistensi terhadap perubahan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran implementasi. Modernisasi infrastruktur TI di Laboratorium Komputer nomor 103 Unisnu Jepara sangat penting untuk mengatasi keterbatasan saat ini, seperti performa komputer yang menurun, manajemen kabel yang buruk, serta kurangnya pemantauan jaringan dan cakupan UPS.
Perancangan yang diusulkan meliputi komputer klien baru, server, perangkat jaringan gigabit terkelola, dan sistem UPS komprehensif akan secara fundamental meningkatkan kinerja, stabilitas, dan keamanan lab. Meskipun investasi awal signifikan, manfaat jangka panjang dalam kualitas pembelajaran, efisiensi operasional, dan citra institusi akan jauh melampaui biaya. Untuk saran implementasi untuk keberhasilan proyek ini disarankan pendekatan bertahap, yaitu fase pertama fondasi kritis 2-3 bulan, pengadaan dan instalasi server. Yang fase kedua peningkatan performa klien 3-6 bulan, pengadaan dan upgrade PC klien secara bertahap, diikuti instalasi OS dan aplikasi utama. Untuk fase ketiga optimalisasi dan penguatan 1-2 bulan. Total waktu implementasi diperkirakan 6-12 bulan. Kendala potensial meliputi anggaran, kebutuhan SDM terampil, gangguan operasional, dan resistensi terhadap perubahan. Rekomendasi tambahan mencakup pembentukan tim proyek, pelatihan berkala, penyusunan kebijakan, dan alokasi anggaran berkelanjutan. Sekian untuk pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.